sedikit ilmu pada malam hari ini. Bentar ya. Oke. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Gimana kabarnya Ayah Bunda? Sehat semuanya? Alhamdulillah, Masya Allah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, tema kajian kita malam hari ini agak sedikit retoris gitu ya. Rajab hampir pergi, apa yang sudah berubah? Apa yang sudah berubah? Sebelumnya, sebelum masuk ke kajiannya, saya mau lihat dulu ya. Kayaknya nih ada bunda-bunda yang ikut di grup Riyadhah. Coba siapa? Tulis di kolom komentar yang masuk grup Riyadhah, terus udah istiqomah dari day 1 hari pertama sampai hari ini. Ada 2 grup Riyadhah, ada yang udah hari ke 30 atau 31 gitu ya. Terus ada yang udah hari ke 27. Nah, siapa nih? Kayaknya saya ada lihat nih, Bunda Nuraini, Bogor. Nih, yang saya lihat di grup yang sangat aktif gitu ya. Terus siapa lagi? Coba cium dulu tangannya. Nah, Bunda Nuni udah date 27. Tuh, terus siapa lagi? Siapa lagi? Oke. Nah, Bunda Novita Saputri, Novitra Sari. Oh. Udah day berapa, Bunda? Bunda Novita udah day berapa? Nah, Bunda Nuni dulu lah. Bunda Nuni, kita sharing sebentar dulu. Silahkan buka mic-nya. Boleh ya? Bunda Nuni? Ya, oke. Bunda Nuni dari Bogor. Nah, boleh Bunda, kita sharing sebentar. Bunda nih udah ikutan Riyadhah, latihan untuk amal yaumi gitu ya, menghidupkan sunnah-sunnah, amalan sunnah, terus mengencangkan lagi yang wajib dari day 1, hari ke-1 sampai hari ke-27. Nah, kira-kira apa yang membuat Bunda termotivasi untuk terus istiqomah, terus apa dampaknya di kehidupan Bunda gitu? Terus apa keajaiban yang Bunda rasakan? Nah, boleh sharing ke Bunda, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuni dari Bogor. Alhamdulillah sudah ikutan Riyadhah hingga hari ke-27. Alhamdulillah, insya Allah istiqomah terus sampai final ya Kak ya. Alhamdulillah selama menjalani Riyadhah ini emang awalnya agak berat ya Kak. Karena rasa kantuk yang harus kita lawan setiap malam. Tapi alhamdulillah dengan niat agar dapat ridho Allah, tiap mau tidur saya berdoa, ya Allah bangunkan aku 2:30, aku ingin menghadapmu, aku ingin sholat malam. Alhamdulillah setiap jam 2 itu pasti ada panggilan alam, yaitu pengen BAK gitu ya Kak ya. Alhamdulillah langsung bangun dan ya nggak tidur lagi karena takut kesiangan gitu Kak ya. Selama 27 hari ini alhamdulillah adalah keajaiban, walaupun nggak terlalu banyak gitu Kak ya, tapi saya ngalamin gitu Kak ya. Ketika emang lagi benar-benar butuh gitu Kak ya. Saya cuma bilang, Allah Maha Kaya, pasti Allah kasih saya rezeki. Alhamdulillah hari itu ada aja rezeki dari Allah buat nutupin kebutuhan
hidup kita, buat menutupi amanah-amanah yang harus saya bayar. Begitu aja sih Kak yang saya alami selama 27 hari ini. Masya Allah ya. Dibangunkan, berdoa agar bisa dibangunkan, terus ada alarm alam ya, panggilan alam. Nah, itu juga salah satu trik ya, kalau pengen dibangunkan oleh alarm alam tadi itu, minum sebelum tidur. Jadi pengen DAK gitu di waktu sebelum subuh. Nah, itu juga salah satu trik. Oke, terus keajaibannya Allah datangkan pertolongan di saat yang tepat ya Bunda ya, di saat yang lagi butuhnya gitu. Itu Masya Allah, tabarakallah. Oke, terima kasih Bunda Nuni ya, semoga saya doakan semoga bisa istiqomah. Bukan hanya 40 berlanjut seumur hidup. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, terus siapa lagi? Tadi ada Bunda Novi. Mana Bunda Novi? Oke. Bunda Novita. Ya. Nah, ya, silahkan Bunda. Boleh cerita, boleh sharing dulu Bunda. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk memberikan pengalaman selama mengikuti Riyadoh ini. Yang saya rasakan seperti yang Bunda pertama tadi mengatakan bahwasanya sudah terjadwalkan untuk melaksanakan sholat malam yang tadinya memang jarang kita lakukan, akhirnya bisa terkondisikan walaupun belum tentu tepat waktu, tapi insya Allah tetap melaksanakan untuk sholat malam. Kalau untuk keajaiban secara ekonomi finansial sih belum ada saya rasakan, tapi alhamdulillah ya masih aman lah untuk biaya hidup sehari-hari, walaupun untuk membayar amanah itu belum mencukupi, tapi ya saya yakin Allah itu pasti akan membantu menyelesaikan permasalahan yang kita alami. Untuk keajaiban yang saya rasakan, saya itu kan guru sekolah luar biasa yang notabene murid saya itu SMA yang autis tantrumnya luar biasa. Tapi sejak mengikuti Riyadoh ini, karena mungkin saya banyak membaca amalan-amalan sebelum melaksanakan proses pembelajaran, jadi murid-murid saya yang biasanya tantrumnya luar biasa itu sedikit berkurang dibandingkan sebelum-sebelum saya mengikuti Riyadoh yang Masya Allah luar biasanya kali, sampai saya itu nanti lengan saya biru-biru, kepala saya nanti, jidat saya nanti bendol dihantam oleh kepalanya, oleh tumbukan anak tersebut. Itu aja. Terima kasih. Masya Allah ya Bunda Novi. Nah, cerita Bunda Novi juga gak kalah seru ya. Seorang guru, Masya Allah, salam takzim Bunda ya, luar biasa Bunda. Yang saya dapat poinnya itu dari Bunda Novi itu, ketika kita mengamalkan amalan-amalan yang tadi dari Riyadoh itu, nah hatinya dulu yang dibuat tenang ya Bunda ya. Hatinya dulu yang dibuat tenang, kontrol emosinya yang dibuat lebih rapi, lebih terasa gitu. Yeah. Oke. Masya Allah ya Bunda ya, Masya Allah sekali. Nah, silakan kan Anda bantu share screen ya. Ada materi yang akan kita sampaikan. Baik, Kak Desanti, ditunggu ya Kak, sebentar. Nah,
buat ayah bunda yang ngerasain juga keajaiban, terus gimana semangatnya gitu ya, turun naik semangatnya, boleh juga di-share di kolom komentar ya. Nanti kita baca satu-satu. Insya Allah ya, kalau ada waktunya. Tapi boleh juga ditulis tuh. Nah, oke. Rajab hampir pergi, apa yang sudah berubah? Sekarang kita berada di tanggal 22 Rajab ya, kalau nggak salah ya. Bener nggak sih? Baru kemarin rasanya gitu Bunda, di grup tuh, oh udah 1 Rajab gitu ya, baru kemarin banget rasanya. Nah sekarang udah masuk ke 22 Rajab dan 8 hari lagi, seminggu lagi kita masuk ke bulan Sya'ban. Nah sebulan lagi ke Ramadan. Nah itu luar biasa. Dan Allah masih kasih kita kesempatan gitu. Oke, lanjutkan Kak Nanda. Nah, oke. Tadi saya dengar dari Bunda Nuni, dari Bunda Novi itu ada amanah-amanah yang harus diselesaikan. Bahasanya amanah ya, keren ya. Udah transformasi yang awalnya itu nyebutnya hutang, tapi sekarang udah nyebutnya amanah. Nah, itu bagus sekali karena kata-kata adalah doa. Segala sesuatu yang kita sebutkan berulang-ulang itu akan terekam di alam bawah sadar, kemudian jadi doa. Kalau nyebutnya sering hutang, maka yang terjadi, yang jadi pantulan dalam kehidupan kita adalah hutang itu sendiri. Tapi kalau amanah itu lebih bagus bahasanya gitu ya. Nah, kalau amanah itu kan sesuatu yang harus kita selesaikan gitu. Nah, ini saya pengen nanya dulu sama Ayah Bunda. Kita ini ada masalah pribadi, keluarga, di masyarakat, bahkan negara gitu ya. Salah satunya kemiskinan. Nah, itu banyak sekali problem yang sedang kita hadapi hari ini. Nah, pertanyaan saya, sebenarnya untuk apa kita diciptakan? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Sebenarnya untuk apa Allah ciptakan kita? Untuk bersenang-senang. Tulis di kolom komentar. Ya, beribadah. Tunggu mana tunggu. Ini kena semua, coba. Sama lagi. Ada loh. Ya. 8 untuk beribadah. Ini saya 8 orang. Mak, wanginya kayak popcorn ya kan? 10 orang menyebut untuk beribadah. Oke, 11. Nah, yang ke-11 nih keren. Bunda Ernawati, dimanja tinggal di surga. Nah, boleh ini ya, kita baca di layar itu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak, lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ternyata ayah bunda yang tadi nyebutin beribadah itu ya, beribadah, ternyata pertama kali tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk, betul tadi jawaban dari Bunda Ernawati itu, untuk dimanja tinggal di surga. Makan sepuasnya, tinggal di tempat yang terbaik, nggak mikirin hutang. Nah, sebenarnya itu poinnya, awalnya gitu ya, awalnya Allah menciptakan manusia. Tapi kenapa sekarang manusia, gitu kan, tadi jawabannya kan untuk bersenang-senang, untuk dimanja, untuk dimuliakan, itu. Nah, terus kenapa sekarang banyak orang, banyak di antara kita, termasuk kita sendiri gitu ya, yang hidupnya mengalami kesulitan, hidupnya mengalami tekanan, hidupnya ada yang sampai stres, depresi gitu. Kenapa sampai seperti itu? Nah, di Quran
ayat surah kedua Al-Baqarah ayat 35 ini disebutkan, dan janganlah kamu mendekati pohon ini. Ternyata manusia yang Allah ciptakan di surga tadi melanggar aturan yang Allah udah tetapkan. Kalau di Quran disebutkan kan Nabi Adam itu dan Siti Hawa mendekati pohon huldi gitu ya, dan akhirnya nanti mereka berdua diturunkan ke bumi. Itulah yang menyebabkan manusia itu harus bersusah payah untuk cari makan. Yang tadi buah tinggal petik gitu ya. Yang apa yang dipikirkan itu langsung datang ya. Itu harus diupayakan dulu. Buah harus ditanam dulu baru dapat dipetik gitu ya. Kalau sekarang nggak nanam ya harus cari uangnya dulu baru bisa beli buahnya gitu. Nah, oke lanjut slide-nya. Sini. Sini ketahui ya. Sederhana dan cuma satu, yakni karena dosa, itu melanggar larangan Allah. Karena dosa manusia, hidupnya jadi makin sulit. Makin banyak dosa, makin sulit hidupnya. Harus kerja keras, banting tulang, pergi pagi, pulang malam, tidak tenang karena tiap hari ada tagihan. Ya, siapa yang kayak gitu? Cukup jawab dalam hati saja gitu ya. Nah, persoalannya ini sama, yang membedakan ini hanyalah nominal. Ya. Yang membuat manusia itu sulit itu adalah dosa. Kita harus sadar ke diri, ngomong ke diri sendiri, harus sadar gitu ya, tampar diri sendiri. Oh ya, ternyata hari ini kesulitan-kesulitan yang saya lalui hari ini, ternyata penyebabnya adalah dosa. Itu aja sih Bunda. Itu aja. Penyebab kesulitan, yang hutang, yang penyakit, keluarganya, nggak harmonis. Nah, itu tuh semuanya tuh penyebabnya dosa. Tuh. Oke, lanjut. Lanjut Kak Nanda. Oke. Nah, sekarang momentumnya, sekarang bulan Rajab ya, momentumnya bulan Rajab, dan kita sebentar lagi sekitar 10 hari, nggak nyampe 10 hari, 38 hari lagi kalau nggak salah hitung saya, masuk ke Ramadan. Rajab ini disebutkan sebagai Ashhurul Hurum, bulan mulia, bulan-bulan mulia, termasuk 4 bulan mulia gitu ya. Nah, yang Allah agungkan. Dan para ulama salaf berkata, Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, dan Ramadan bulan memanen. Jangan kebalik gitu ya, oh Ramadan nih nanti saya bakalan gas ibadahnya. Jangan nunggu Ramadan. Jangan nunggu Ramadan, saya tegaskan ya. Karena kita dah doa dari kemarin, dari 1 Rajab kita doanya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nah, berkahilah saya dari bulan Rajab. Jadi mulainya startnya itu jangan nanti langsung 1 Ramadan ya, tapi sekarang. Nah, dan ada 22 Rajab. Apa gitu, apa yang udah berubah? Terus yang tadi udah ikut riadoh, apa yang udah berubah dari hasil riadoh itu gitu. Nah, oke, lanjut ya. Oke, nah coba kita refleksi dulu ya hari ini ya, malam ini ya. Ada parameter perubahan diri. Yang pertama, lihat hubungan kita sama Allah. Di grup nggak hanya ada yang istiqomah aja gitu ya, istiqomah terus, tapi pasti ada orang-orang yang udah semangat 1, 2, 3 hari semangat, terus hari keempat down gitu ya, udah malas-malesan, udah ngantuk-ngantukan buat bangun tahajud. Nah, itu banyak sekali. Coba cek lagi hubungan kita sama Allah.
Apakah sholat kita sudah kita jaga atau masih sering ditunda? Nah, sholat wajib dulu ya, sholat wajib 5 waktu. 5 waktu ini udah terjaga belum? Udah di awal waktu belum? Udah STW belum? Nah, kalau bahasa kita tuh STW, sholat tepat waktu gitu ya. Ini udah terjaga belum? Ini bener-bener nih. Kemarin pekan pertama di bulan Rajab saya juga sampaikan ini, sholat yang wajibnya ini dirapiin dulu. Kalau mau pengen berubah, bener-bener pengen berubah, sholat 5 waktu ini dirapiin dulu. Waktunya harus di awal waktu, on time. Begitu azan, terdengar azan, langsung ambil wudhu, ataupun sebelum azan, udah ambil wudhu, udah siap sholat. Gitu. Jangan ditunda-tunda lagi. Terus, apakah doa dan zikir udah mulai akrab, atau hanya hadir saat terdesak? Nah, itu tanyain ke diri sendiri gitu ya. Nah, udah kepepet baru ingat. Udah kepepet baru ingat mau zikir, oh apa ya amalannya gitu. Nah, apakah seperti itu atau yang sudah jadi kebiasaan gitu ya. Nah, setiap pagi ada zikir pagi, petang ada zikir sore gitu ya. Terus di sela-sela kegiatan lisannya beristighfar atau bersolawat. Nah, itu udah jadi kebiasaan atau belum gitu. Dan semoga itu bisa menjadi kebiasaan kita. Terus, apakah tahajud sudah menjadi ruang perbaikan diri atau masih sebatas alat transaksi? Nah, gimana nih? Tahajud jadi alat transaksi. Jadi itu Bunda, di antara kita pasti ada yang, aku sholat malam supaya doaku dikabulkan. Aku bangun agar masalahku selesai, agar amanahku Allah selesaikan. Pasti di antara kita ada yang seperti itu. Nah, dan itu boleh, itu manusiawi. Tapi malam ini saya mau ngajak ayah bunda semuanya untuk upgrade lagi Bunda niatnya. Upgrade lagi tujuan dari tahajudnya. Bukan sekedar yang tadi biar doanya terkabulkan, bukan sekedar agar masalah selesai, tapi lebih dari itu. Inti tahajud itu lebih dalam dari itu. Inti tahajud itu kita datang di sepertiga malam yang orang lain tuh belum tentu datang gitu. Di waktu kalau Ustazah Gelis bilang tuh waktu premium, waktu jam kerjanya Allah katanya. Nah, waktu Allah tuh standby di langit dunia. Kita datang di waktu itu gitu. Dan itulah waktu baik dari 24 jam kita. Di waktu tahajud itu adalah waktu terbaik kita untuk dekat, ngobrol, manja-manja sama Allah. Nah, jadi tahajud itu bukan sekedar mengubah keadaan di luar diri kita yang kita nggak bisa ngontrolnya, tapi bisa mengubah cara pandang kita. Terus menguatkan iman kita. Kalau saya bilang tuh tahajud tuh itu tuh kayak akar gitu. Kayak akar. Semakin kita sering ngerjainnya, semakin nikmat kita melakukannya gitu ya. Tahajud itu tuh kayak kita tanam pohon dan akarnya makin menghunjam. Nah, kalau akar itu udah menghunjam, batang itu bisa kokoh. Nah, mau di terpa angin itu pun nggak mudah tumbang gitu. Kalau kita udah jadi kita udah jadi ampun kecintaan kita, mau masalah kayak gimana pun, badai apa, hati kita tuh bakalan kuat. Allah yang kuatkan, kayak gitu. Terus tahajud itu tuh ruang untuk menata hati. Nah, yang tadinya mungkin berantakan, banyak pikiran gitu ya. Bukan hanya menata nasib, tapi menata hati. Itu yang lebih penting. Hati, ini kan nggak kelihatan gitu ya. Pikiran, perasaan itu kan nggak kelihatan. Nah, kalau keadaan kita itu yang tadi disebutkan amanah lah, keluarga lah, segala macam itu tuh kelihatan gitu. Kelihatan bisa untuk kita tata gitu ya. Bisa untuk kita atur. Nah, kalau hati ini nggak kelihatan. Nah, waktu tahajud itulah kita menata hati kita. Gitu.
Terus tahajud itu juga membentuk keadaan, bukan sekedar permintaan. Dan yang paling penting, tahajud itu, yang kadang itu yang pertama kali Allah ubah itu bukan takdir, bukan keadaan, ya, bukan keadaan di luar diri kita, tapi diri kita sendiri. Nah, bisa jadi masalahnya belum kelar, belum langsung hilang, tapi hatinya udah cukup kuat untuk menghadapinya, untuk menjalaninya. Pernah nggak ayah bunda ngerasa gitu ya, kalau misalnya dalam satu hari udah sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat, terus tambah witir gitu ya, qobliyah subuh, terus sholat subuh, terus baca Quran, zikir al-maksurat, zikir kalau di grup tuh banyak ya, ada yang zikir malaikat, ada yang sholawat Jibril. Nah, itu banyak sekali gitu kalau di grup saya lihat tuh. Nah, udah ngerjain itu semua, terus tuh kayak pede aja gitu, ngadapi dunia tuh pede gitu. Lebih percaya diri. Nah, pernah nggak ngerasa kayak gitu? Coba tulis di kolom komentar. Pernah nggak ngerasa pede banget menghadapi dunia? Ya, sebenarnya pasti ngerasainnya gitu ya, yang udah subuhnya itu udah banyak list amalannya, terus paginya itu, nah pernah kayak ada dorongan dalam diri untuk yakin. Itu bunda ya. Jadi kalau kita dari subuh, dari tahajud itu amalannya udah tertata rapi, ya, hatinya juga ikutan tertata rapi, hatinya juga ikutan Allah kuatkan gitu. Nah, mau apapun badainya, ini badan nih Allah kuatkan gitu untuk menghadapinya. Itu kerennya bangun malam, tahajud, dan amalan-amalan lainnya yang tadi saya sebutkan gitu ya. Nah, meskipun ditagih amanah tetap bawa santuy. Itu keren. Ya, Masya Allah. Itu ya. Sekali. Oke. Nah, lanjut Kak Nanda. Masih di parameter perubahan diri itu ya. Itu tadi ya, tahajud itu belum tentu mengubah keadaan, tapi dia dapat mengubah diri kita, cara pandang kita. Oke. Nah, yang kedua, hubungan dengan diri sendiri. Nah, coba nanti di akhir kita mau pakai tulis gitu ya. Nah, dosa apa yang mulai ditinggalkan? Bukan hanya nyesal gitu, hari ini nyesal terus besok dikerjain lagi gitu. Bukan hanya seperti itu, tapi benar-benar ditinggalkan ini dosa nih. Baik itu dosa kecil ataupun dosa besar ya. Terus kebiasaan kecil apa yang mulai dijaga secara konsisten? Ini saya mau ngajak kita terkoneksi dengan diri kita sendiri gitu. Kita terkoneksi, kita masuk ke dalam diri kita sendiri. Pertama tadi dosa apa yang pengen kita tinggalkan, benar-benar ditinggalkan. Terus yang kedua, kebiasaan kecil apa yang mulai dijaga secara konsisten. Kalau yang di grup Riyadhah itu yang udah konsisten, nah itu saya apresiasi banget gitu ya. Itu udah keren banget gitu. Dan terus nanti setelah konsisten, nah yang berat itu menjaga hati agar tidak merasa, ya, menjaga hati agar tidak merasa, oh aku nih udah tahajud, udah ini gitu ya, udah ngelakuin ini. Nah, jadi ketika kita udah konsisten melakukan amalnya secara lahir, sekarang kita harus konsisten menjaga niat kita gitu, dan merendahkan hati, ya, merendahkan hati. Mungkin hari ini ada yang udah sebulan gitu ya rutin di Riyadhah, ya, Allah kasih kesempatan ya. Bisa jadi ada dosa-dosa di masa lalu ya yang pengen Allah hapuskan. Nah, yang pengen Allah hapuskan masih itu ya. Ada dosa-dosa di masa lalu yang
pengen sekali Allah hapuskan. Jadi Allah bangunkan terus-menerus gitu. Allah tuh rindu gitu ya. Allah tuh pengen dekat sama kita gitu. Allah tuh pengen mengembalikan kita ke fitrahnya tadi. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-35. Allah pengen manjain kita, Allah pengen muliain kita gitu nanti di surga. Nah, jadi jaga amalannya yang secara lahir, terus jaga niatnya, jaga hatinya. Kemudian, apakah hati kita udah lembut, atau masih mudah marah, atau mudah mengeluh? Nah, ini ya, mungkin bisa disebut satu amalan yang sederhana, tapi nggak semua orang bisa melakukannya. Apa itu? Yaitu mengeluh, berhenti mengeluh. Berhenti mengeluh. Kalau dapat tugas misalnya, dapat amanah apa gitu ya, jangan ngeluh dulu. Jangan mengeluh dulu. Kalau tiap hari kita mengeluh dari awal gitu ya, dari pagi udah, aduh, ini, siangnya lagi, aduh, misalnya berangkat kerja, hujan misalnya ya, ini lagi musim hujan, aduh hujan, pagi-pagi ini hujan, nah itu tuh udah bentuknya udah keluhan gitu. Saya pernah melakukan ini, dan alhamdulillah gitu ya, jadi sebuah kebiasaan. Sebulan itu saya challenge diri saya, nggak ngeluh. Amalannya itu nggak ngeluh. Waktu itu saya belum konsisten tahajud gitu ya, belum konsisten odot, tapi amalan yang kecil ini saya tuh nggak ngeluh dari pagi sampai sore gitu. Jadi tiap mau pergi kerja, dari bangun pagi sampai mau berangkat kerja gitu tuh, nggak boleh ada keluhan. Kalau panas tuh, aduh panas. Nah, nggak boleh ada kayak gitu. Terus kalau ada misalnya, kalau saya jualan gitu ya, berinteraksi sama pelanggan gitu, aduh ini nih kayaknya cuma nanya-nanya aja nih. Nah, itu nggak boleh. Pokoknya yang ditata itu bukan amalan lahiriahnya dulu, tapi hatinya, pikirannya. Nah, dan lisannya nggak ngeluh. Dan apa yang terjadi setelah saya mengamalkan itu keajaiban tuh dekat banget Bunda. Nah ya, tadi yang ngerasain keajaiban, dimudahkan rezekinya gitu ya, dimudahkan urusannya gitu. Nah, salah satu amalannya juga dengan tidak mengeluh. Dan itu apa yang dipikirkan itu bisa terjadi gitu. Misalnya, oh saya hari ini gini, saya sering afirmasi pagi-pagi, saya harus ngomset hari ini misalnya 10 juta gitu. Dan itu beneran gitu, beneran terjadi gitu Bunda. Nah, dan amalannya itu dengan menjaga lisan dan hati agar tidak mengeluh. Nah, itu ya. Oke, lanjut Kak Nanda. Yang ketiga, parameter perubahan untuk diri kita, yaitu hubungan dengan manusia. Nah, hubungan dengan manusia, apakah lisan kita lebih terjaga kalau sama manusia lain, sama orang lain gitu ya? Apakah kita bisa menjaganya gitu untuk tidak membuat orang sakit hati dari lisan kita ya? Jangan sampai lisan kita membuat orang lain tuh sakit hati. Terus apakah kita mulai belajar memaafkan meski belum melupakan? Nah, ini saya yakin ini tidak mudah kalau perkara memaafkan gitu ya. Bunyinya aja, kedengarannya aja mudah gitu, tapi pas praktiknya itu tidak mudah gitu. Nah, memaafkan orang lain, sekesal-kesalnya kita gitu. Maafkan. Bahkan doakan orang yang pernah menzolimi kita, pernah jahat sama kita gitu. Itu didoakan. Habis sholat itu sebut nama orang itu. Nah, gitu. Terus apakah peran kita ya sebagai pasangan, sebagai orang tua, sebagai anak atau pekerja udah dijalani dengan amanah gitu. Udah dijalani dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, itu hubungan kita dengan orang lain. Gitu ya. Nanti diubah itu kalau misalnya lisannya masih sering
mohon maaf kalau ada misalnya yang mengumpat gitu ya, ada yang mencaci ataupun ngata-ngatain orang yang buat orang sakit hati, itu mulai sekarang diubah. Terus yang belum bisa memaafkan orang lain, mulai sekarang maafkan gitu. Terus kalau misalnya belum bisa menjadi seorang pasangan, orang tua, menjadi seorang anak, atau yang lainnya belum bisa menjadi yang terbaik. Nah, mulai hari ini jadi yang terbaik gitu. Versi kita masing-masing lah ya. Oke, lanjut kan Anda? Nah, jangan menunggu Ramadan untuk berubah. Jangan ya, jangan. Siapa yang tidak menanam di Rajab dan tidak menyiram di Sya'ban, biasanya akan lelah di Ramadan. Puasa, sholat. Gak dapat hikmahnya, cuman dapat laparnya, cuman dapat hausnya, cuman dapat lelahnya gitu. Makanya disiapkan itu. Bahkan para salaf itu Bunda menyiapkan untuk Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Dan menjaga diri dari hal-hal yang buruk itu, dari keburukan, itu 6 bulan setelah Ramadan. Jadi 2 bulan full itu menyiapkan lalu menjaga. Nah, kalau kita mungkin kalau belum bisa gitu ya, minimal itu 2 bulan sebelum Ramadan, dari Rajab kemudian Sya'ban. Nah, itu kita persiapkan. Terus nanti setelah Ramadan kita jaga amalan-amalan, kita jaga lisan, kita jaga hati yang udah menjadi kebiasaan kita ketika Ramadan. Gitu. Ya, lanjut. Nah, ini janji Allah ya, janji Allah. Dan kalau Allah yang berjanji, pasti ya, pasti akan Allah tepati. Nah, di Quran surah Ar-Ra'du, innallah. Oh, tulisannya enggak ini ya. Nah, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah apa-apa yang ada pada jiwa mereka sendiri. Nah, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum. Nah, kalau sekarang hari ini ayah bunda masih ngerasain gitu ya, beratnya ujian, sulitnya gitu ya, lagi sampai ngerasa sesak di dada gitu. Nah, Allah tidak akan merubah itu sehingga kita merubah apa-apa yang ada pada jiwa mereka sendiri. Nah, jadi yang pertama kali diubah itu kondisi jiwanya, kondisi hatinya gitu. Jadi ya, saya sebutkan itu hatinya dulu. Nah, lanjut. Lanjutkan Anda. Oke. Nah, nasib kita hari ini ya. Nasib kita hari ini itu tercipta dari karakter. Kemudian karakter itu diciptakan dari kebiasaan. Kebiasaan adalah tindakan yang dilakukan berulang-ulang. Nih, untuk membentuk kebiasaan ini butuh waktu yang cukup lama gitu ya. Itulah kenapa kita adakan riyadhah 40 hari. Itu buat kita bangun kebiasaan itu. Kalau sudah 40 hari selesai, nanti lanjut lagi 40 hari berikutnya. Lanjut lagi 40 hari berikutnya. Sampai itu nanti jadi naik ke karakter gitu. Terus semua tindakan pasti diilhami oleh pikiran. Ya, kalau pikirannya udah terbuka buat berubah gitu. Nah, jadilah habit-habit itu tadi dikerjakan. Kemudian pikiran dikendalikan oleh perasaan dan perasaan bergantung pada spiritual. Nah, jadi nyambung ya sama ayat Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 tadi. Allah itu tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu merubah apa-apa yang ada pada jiwanya. Nah, jadi jiwa dulu nih yang berubah nih. Baru dari jiwa, dari perasaan, dari pikiran. Nah, itu kan sesuatu yang tidak tampak ya, yang nggak kelihatan gitu ya. Barulah nanti masuk ke tindakan, masuk ke karakter, kebiasaan.
terus masuk ke nasib. Nah, nasibnya akan berubah kalau kita ubah dulu jiwa kita. Bersihkan dulu tazkiyatun nafs. Bersihkan dulu hatinya. Maka nanti Allah atur sedemikian rupa yang terbaik di nasibnya. Gitu. Oke. Terakhir, lanjutkan Anda. Nih ya, terakhir. Bukan berapa banyak amalanmu di Rajab, tapi apa yang kamu jaga setelah Rajab berlalu, gitu ya. Bukan Rajab nih karena kemarin udah dikasih materi bahwa Rajab ini bulan mulia gitu ya, banyak sekali keutamaan di bulan Rajab. Nah, bukan masalah bulan Rajabnya aja, tapi setelah Rajab nih kita harus konsisten, harus jaga apa yang udah kita lakukan di bulan Rajab. Sedekahnya, duhanya, Qur'annya gitu. Apalagi nanti Ramadan baca Qur'an tuh harus lebih diperbanyak. Nah, kalau yang ada pulpen sama buku, boleh kita praktik. Di HP boleh juga. Mari kita buat 3 keputusan sederhana malam hari ini. Pertama, 3 dosa yang kita niatkan untuk benar-benar kita tinggalkan. Silahkan ditulis ya. 3 dosa yang pengen benar-benar kita tinggalkan. Dari dosa kecil sekali sampai dosa besar. Itu ditulis. Ya. 3 dosa. Kemudian 3 amal yang pengen kita jaga sampai Ramadan, bahkan sampai akhir hayat kita. 3 amal yang pengen kita jaga sampai Ramadan. Apa? Silahkan ditulis ya. Kalau misalnya lebih dari 3 juga boleh. Misalnya tadi 10, kalau di grup Riyadhah ada yang sampai 20, 24 gitu. Itu boleh gitu ya dijaga. Kemudian tulis 1 peran yang pengen kita jalani dengan lebih sungguh-sungguh. Misalnya menjadi seorang ibu terbaik. Nah, sampai Ramadan aja dulu gitu. Nah, tapi setelah Ramadan itu harus kita jaga lagi. Ya. Boleh ditulis. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit ilmu ini bisa bermanfaat ya, bisa kita praktikkan, kemudian bisa membuat hati kita lebih lapang, nafasnya lebih lega, urusannya lebih lancar, terus Allah mudahkan segala, Allah bukakan rezekinya, Allah konsistenkan, Allah istiqomahkan kita sampai akhir hayat. Terima kasih untuk ayah bunda semuanya, semoga minta doanya ya, doanya untuk keluarga besar Masjid Al-Araf Mulia. Nah, kita semua ini keluarga besar Masjid Al-Araf Mulia ya bunda ya. Nah, kita ada yang jadi admin, ada yang sebagai jamaah, ada yang kontributor dalam sedekah. Nah, kita doa untuk kita semuanya, semoga Allah jaga, Allah lindungi, Allah berikan keistiqomahan, dan Allah pertemukan lagi kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Desanti atas materi yang Masya Allah sudah disampaikannya. Mengingat waktu sudah jam 9, apakah kita buka sesi tanya jawab Kak? Atau kita lanjut di grup kalau mau tanya jawabnya? Itu aja boleh deh. Ya gimana Kak? Satu aja boleh. Oke. Untuk ayah bunda abang kakak yang mau bertanya, kita buka satu kesempatan untuk bertanya. Ada yang mau bertanya, boleh angkat tangannya.
Kalau nggak ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya karena sudah cukup malam ya. Oke, mungkin sepertinya tidak ada yang bertanya. Kak Desanti sudah, Masya Allah sudah paham dan di sini orang-orang yang sudah menjalankan riyadoh. Dan kabar untuk ayah bunda, abang kakak semua yang baru bergabung, yang baru ikut kajian dan belum ikut kegiatan riyadoh, nanti boleh akan kami share link grup riyadoh di grup. Silakan bergabung ayah bunda semua. Nah, tadi sedikit ilmu yang saya dapatkan dari yang disampaikan Kak Desanti, yang pertama, yang paling melekat ya, kenapa sih saya sudah sholat, sudah tahajud, sudah sedekah, sudah banyak amalan yang dikerjakan, tapi belum Allah kabulkan hajat-hajatnya. Nah, salah satunya itu karena ada dosa di diri kita gitu, yang belum apa ya, belum selesai gitu. Mungkin Allah tuh rindu dengan kita gitu, dengan dosa yang ada, perbanyak lagi amalannya gitu, perbanyak lagi mendekat ke Allah. Jadi ayah bunda abang kakak semua, jangan putus asa. Misalnya sudah melakukan semuanya, kenapa belum? Salah satu yang kemudian kita pikirkan, Allah itu sedang rindu. Bedanya manusia dengan Allah, kalau manusia sedang rindu didatangi dan dibaik-baiki gitu. Tapi Allah, semakin dia rindu dengan hambanya, semakin cinta, Allah kasih ujian. Kenapa? Karena kita sebagai manusia, fitrahnya ketika tidak dikasih ujian, dikasih kesenangan, itu semakin menjauh ke Allah. Tapi di sini untuk cara Allah dekat ke kita, Allah kasih ujian. Nah, bisa jadi ya, ujian yang ada itu kita syukuri kita syukuri, itu menjadi kelapangan hati untuk kita. Seperti itu. Dan tadi ada amalan-amalan yang harus kita kuatkan, kita istiqomahkan gitu, sampai kapanpun, sampai akhir hayat. Nah, dan untuk semuanya, kita tadi sudah dibahas oleh Kak Desanti bahwa Rajab ini menanam, Sa'ban itu menyiram, dan Ramadan itu kita memanen. Nah, ketika Rajab dan Sa'ban tidak dipersiapkan benar-benar, maka kita tidak akan mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan. Seperti itu. Mungkin itu sedikit dari saya yang bisa dirangkum dari penjelasan hari ini, dan terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di kajian malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di kajian minggu depan dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Untuk itu saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah datang dari saya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama menutup kajian pada malam hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.